الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tanah suci tempat lahirnya Islam berdiri sebuah kerajaan yang sangat kaya raya, sangat kuat dan sangat berpengaruh. Namun, di balik megahnya istana-istana Arab, ada satu pertanyaan besar yang jarang dibahas secara terbuka. Mengapa raja Arab yang memimpin tanah kelahiran Rasulullah justru bukan keturunan Nabi Muhammad SAW? Padahal kita tahu Nabi Muhammad memiliki keturunan melalui putrinya Fatimah Az-Zahra. Lalu, kemana perginya keturunan beliau? Apakah mereka lenyap, disingkirkan, atau disembunyikan dari sejarah? Di video kali ini, kita akan membongkar kisah sejarah yang panjang, sebuah perjalanan waktu dari masa kenabian hingga munculnya kerajaan modern yang menguasai dua kota suci, Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa anak, namun yang bertahan hidup hingga dewasa hanya satu, yaitu Fatimah Az-Zahra. Dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib, lahirlah Hasan dan Husain, dua cucu kesayangan Rasulullah. Mereka inilah yang menjadi awal dari zuriyah Nabi, keturunan biologis yang mulia. Di antara mereka, Husain menempuh jalan berat, wafat dalam tragedi Karbala, dan kisahnya menggema sepanjang sejarah. Meski mengalami berbagai ujian, garis keturunan Nabi ini terus berlanjut hingga hari ini. Jangan heran jika keturunan Rasul tidak banyak di Arab Saudi hari ini. Mereka tersebar ke seluruh penjuru dunia. Di Yaman, para habib hidup sederhana, namun sangat disegani. Di Indonesia, para wali songo adalah keturunan Nabi yang menyebarkan Islam tanpa kekerasan. Di Iran dan Irak, mereka menjadi tokoh penting dan dihormati oleh jutaan umat muslim. Tapi tunggu, jika mereka begitu tersebar, mengapa tak satu pun dari mereka menjadi raja di tanah kelahiran Rasulullah? Sebelum Arab Saudi berdiri, wilayah Mekah dan Madinah disebut Hijaz. Yang memerintah saat itu adalah para syarif Makkah, yaitu bangsawan yang berasal dari keturunan Hasan bin Ali. Mereka diakui sebagai pemimpin spiritual dan adat di wilayah itu selama berabad-abad. Namun, segalanya berubah saat kekhalifahan Utsmaniyah melemah. Disitulah muncul tokoh dari suku Najd yang kelak akan membentuk kerajaan baru. Dan saat itulah kekuasaan mulai berpindah tangan. Pada tahun 1932, Abdul Aziz bin Saud menyatukan wilayah-wilayah Arab dan memproklamirkan kerajaan Arab Saudi. Ia bukan keturunan Nabi, melainkan dari suku yang beraliansi dengan gerakan Wahabi, gerakan pemurnian Islam yang menolak kultus terhadap keturunan. Dengan kekuatan militer dan perjanjian dengan Inggris, dinasti Saud merebut Hijaz dan menggulingkan Syarif Makkah. Keturunan Nabi yang sebelumnya memimpin sekarang menjadi terusir dan tidak pernah kembali ke kursi kekerajaan. Pertanyaannya bukan hanya soal politik, tetapi filosofi. Keturunan Nabi dalam banyak sejarah lebih memilih jalan ilmu, dakwah, dan pengabdian.
Mereka menjauhi kekuasaan duniawi karena mereka tahu bahwa darah suci mereka bukan untuk berperang memperebutkan tahta. Sementara dinasti Saud membangun kekuasaan dari kekuatan militer dan aliansi. Inilah dua jalan berbeda, satu jalan duniawi, satunya lagi jalan spiritual. Namun, sejarah hanya mencatat siapa yang menang, bukan siapa yang benar. Meski tak memimpin secara politik, keturunan Rasul tetap hidup dalam hati umat Islam. Mereka mengajar, berdakwah, menyebarkan cinta dan ilmu. Mereka dikenal bukan karena mahkota di kepala, tapi karena akhlak yang mereka warisi dari Rasulullah. Dari Yaman ke Indonesia, dari Irak ke Afrika, mereka tetap menghidupkan warisan kenabian. Banyak ulama dan sejarawan meyakini bahwa kekuasaan dinasti Saud lebih berdasarkan kekuatan politik dan perjanjian semata. Sementara keturunan Nabi, meski dihormati, lebih memilih jalan keilmuan dan jalan dakwah. Ada pula yang mengalami penindasan, pengasingan, atau penghilangan sejarahnya. Bahkan beberapa keturunan Nabi hidup sederhana dan jauh dari kekuasaan. Dengan cara yang tidak mencolok tapi mengakar. Rasulullah SAW bersabda, "Kutinggalkan dua pusaka. Jika kalian berpegang kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Ahlul Baitku." Hari ini, kita mungkin tak melihat mereka di atas tahta, tapi warisan mereka tetap hidup dalam ilmu, dalam akhlak, dalam cinta kepada Rasulullah. Jangan tertipu dengan gemerlap istana, karena cahaya kebenaran tak selalu berada di singgasana. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasul dan juga keluarganya dengan hati yang tulus. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.